Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zikul Fuad, delegasi Madrasah Diniyah Mambaus Sholah Sendang Senori Tuban. Di sini saya akan membacakan kitab Fathul Mu'in yang membahas tentang suatu cabang permasalahan dari bab warat atau bab perhutangan dan bab rohen atau bab pergadaian atau bank garansi. Definisi rohen ialah menjadikan suatu barang ain sebagai bentuk jaminan atas suatu hutang atau ad-dain, yang mana ketika hutang tersebut tidak bisa dilunasi maka barang jaminan tadi dijual sebagai ganti rugi akibat tidak bisa melunasi hutang tersebut. Dasar dalil yang menjadi legalitas akad rohen ialah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ketika kamu dalam keadaan bepergian dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh atau tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah menjadikan suatu barang sebagai jaminan. Dan juga hadis Nabi yang berbunyi, annahu sallallahu alaihi wasallam rohana dir'ahu ingda yahudiyin yuqalu lahu Abu Syahmi ala salasina so'an min syairin liyahlihi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi yang mempunyai nama Abu Syahmi atas 30 gandum teruntuk keluarga beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un aihada tegese utawi iki iku far'un cabang, yaitu man alaihi alfani. Man utawi sapane wong, khobari man alaihi alfani iku alaihi tetep ing atase man alfani utawi 2000. Biahadima iku kelawan salah sijine alfani rohnun utawi gadai au kafilun utawa wong kang nanggung. Fa'adda nuli nyauri sapa man nyauri alfan ing 1000 wa qala lan ngucap sapa man ing ucapan adaituhu an alfirrohni. Ada itu nyauri sapa ingsun hu ing alfan nyauri an alfirrohni saking utang 1000 sangka gadai. Sudika jawabe man, ya mongko den benerno apa qauluhu ucapane man ki mau biyaminihi kelawan sumpah man. Jadi di sini diterangkan bahwasanya ada sebuah orang yang mempunyai hutang sebanyak 2000, yang mana salah satunya itu hutang sebab akad rohen dan salah satunya hutang sebab akad kafalah, yaitu dia menanggung hutang orang lain. Kemudian ia membayar hutang sebanyak 1000 lantas mengucapkan, saya membayar hutang 1000 dari hutang sebab gadai. Maka perkataan tersebut itu bisa dibenarkan dengan sumpahnya. Alasannya li'anal muadiyah karena temen sedune wong kang nyauri iku arafu luwih ngerti because dihi luwih ngertine kelawan sejane muadi wa kaifiyatihi lan tata carane muadi. Alasannya karena orang yang membayar, orang yang melakukan transaksi pembayaran itu lebih mengetahui akan maksud dan tujuan pembayaran orang tersebut serta tata cara pembayarannya. Wa min samalan saking arai mengkono li anal muadiyya a'rafu because dihi wa kaifiyatihi lau ada lamun nyauri sapa mudin, orang yang mempunyai hutang nyauri lida inihi mari wong kang ngutangi mudin, nyauri syai'an ing suwiji-wiji wa qasada lanat jo sapa mudin annahu ing temen sedune syai'an andainihi iku saking utange mudin, wa qa ayo monggo tumiba apa syai'an anhu saking dainihi wa indona senajan toh nyono hu ing syai'an sapa ada inu wong kang ngutangi nyonone hadiatan ing hadiah. Berangkat dari alasan bahwasanya orang yang membayar itu lebih mengetahui akan maksud dan tujuan pembayarannya, maka seandainya ada orang yang mempunyai hutang yaitu mudin memberikan sesuatu kepada dain, orang yang menghutangi, dan mudin tersebut bermaksud untuk membayar hutangnya, maka lunaslah hutang tersebut, maka lunaslah hutangnya si mudin. Walaupun orang yang menghutangi si dain itu mengira bahwa sesuatu tersebut itu hadiah dari mudin. Kada kaya ikilah waqa'anhu qalu ngucap sinten fuqaha dawuh sinten fuqaha hu ingda. Seperti inilah yang telah diterangkan, yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama ahli fikih. Summa ilam yanwi nuli keri-keri lamun ora niat sapa ada fi'u wong kang aweh
aweh syai'an ing suwiji-wiji. Halatad dafi ora niate ing dalam tingkah aweh. Ja'ala ya mongko dadiake sapa ad-dafa hu ing syai'an amma sanging perkara syaa kang karep sapa dafa min huma sanging rohen utawa kafil li ana ta'yina alasane krana temen sedune wong krana temen sedune nertemtokake iku ilahi den pasrahno maring dafa. Selanjutnya melanjutkan pembahasan man alaihi alfani. Kemudian jika orang tersebut, orang yang berstatus sebagai rohin dan kafil, itu ketika memberikan barangnya itu tidak mempunyai maksud apapun, maka terserah si dafa itu digunakan untuk membayar yang mana. Karena yang berhak menentukan pembayarannya ialah orang yang melakukan transaksi pembayaran. Ketika si dafa ini berkeinginan untuk membayar kedua-duanya, berarti dia membayar hutang rohen dan hutang kafil, maka dibagi rata. Ya 500 untuk membayar rohen dan 500 lagi untuk membayar hutang sebab kafil, sebab dia menanggung hutang orang lain. Terus seandainya juga ketika si dafa di sini itu sebelum menentukan digunakan untuk pembayaran yang mana dan ia sebelum menentukan itu meninggal, maka ahli warisnya itu menggantikan posisi si dafa. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un di sini menjadi khobar dari mubtada yang dikira-kirakan berupa aihada far'un, maka menjadi aihada tegese utawi iki iku far'un cabang. Kemudian man di sini merupakan isim syarat yang mana fiil syaratnya jawab syarat, yang mana jawab syaratnya ialah fiil suddiqa. Man menjadi mubtada yang mempunyai khobar jumlah ismiyah, yaitu setelahnya alaihi alfani. Kama qala Ibnu Malik fi khulasatihi fi alfiyatihi wa mufradan ya'ti wa ya'til jumlah hawiyatan ma'nal ladzi siqatlah. Kemudian alaihi alfani. Lafat alaihi merupakan susunan jar majrur ala harfu jar hi dhamir muttasil fi mahalli jarrin. Ala merupakan huruf jar kama qala Ibnu Malik haka huruf al jar riwaya min ila hatta qala hasya'ata fi an ala. Kemudian alaihi menjadi khobar muqaddam. Ketika ada susunan jar majrur yang menjadi khobar muqaddam, maka yang menjadi khobar ialah lafaz yang mempunyai ta'aluk dengan susunan jar majrur tadi. Kama qala Ibnu Malik wa baru bidurfin au biharfi jar nawi nama naka inin awis takor. Kemudian setiap jar majrur itu pasti mempunyai ta'aluk. Kama qala fi qawaidil i'rab wa alikid durfa wa madwahu bil fi'li aw ma yahtawi ma'nahu min masdarin aw wasfin aw muawwali wal khulfu fi ni'ma wa bisa yang jadi. Selanjutnya mubtada dari khobar alaihi ialah lafaz alfani, yang mana alfani ini merupakan isim tasniah dari isim mufrad alfun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.